Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 5 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Belajar kita kembali melihat atau membentuk sudut pandang kita kepada Allah, tentunya melirik kepada keajaiban-keajaiban Allah berupa tingkat kerahasiaan, tingkat hakikat, tingkat wujud, tingkat batin, dan tingkat kodrat. Makom-makom seperti ini wajib dicairkan menjadi suatu kodrat yang mana kita akan mendapatkan harkat dan martabat Allah apabila kesempurnaan diri itu akan menjadi kajian bagi kita. Kalau kita berbicara kembali mengenai kerahasiaan Allah adalah sumber utama dari semua kejadian. Semua Allah jadikan dari kerahasiaannya. Makom tertinggi di dalam suatu pandangan ilmu adalah tingkat kerahasiaan, disebut dengan ma'rifatus sir. Kalau ma'rifatus sir ini sudah dijadikan sebagai pengendali dari seluruh makom, alangkah besar dan tingginya derajat ibadah kita kepada Allah. Dari awal kita telah mempelajari tingkat kefanaan yang dididik menjadikan dan mendirikan diri yang fana oleh Allah demi melaksanakan tingkatan-tingkatan yang tidak berwujud pada muka bumi ini, yang tidak memiliki asal usul. Maka kita tahap awal dikenalkan dengan diri fana fillah. Tapi di balik itu, kedudukan dan derajat pengetahuan ilmu akan melahirkan derajat diri dan martabat ibadah. Maka kita akan melirik kembali kepada kehakikatan rahasia Allah. Sebanyak itu naf-naf yang Allah dirikan, na'aku fa'batin, sebanyak itu diri-diri batin Allah jadikan, seperti yang pernah kita kaji di awal-awal kita mulai membahas kajian itu.
Tapi pada saat ini tibalah saatnya kita berpikir, berbalik timba ilmu kembali kepada titian ilmu adalah diri. Kerahasiaan Allah sudah pasti mencapai tingkat kemustahilan bagi akal kita. Kemustahilan bagi akal itulah yang akan menjadi pacuan dan kajian, karena kita terbiasa dengan hal yang tidak masuk akal. Sebagaimana juga kita tidak memberikan peluang kepada akal masuk ke dalam pemahaman kita, tapi akal berfungsi untuk memberikan suatu hafalan, suatu harkat, pemberitahuan, analisa. Tetapi di balik itu dikatakan semua terjadi pada diri kita, dikembalikan oleh Allah kepada titian rahasia Allah yang ditajalikan, yaitu diri rahasia. Ihdinas siratal mustaqim. Diri din tajali nas manusia muttaqin yang sudah tingkat ilmunya mencapai ketakwaan. Mana dan bagaimana cara kita bertajali dengan kemampuan diri itu? Seperti juga saya pernah terangkan di kajian-kajian sebelumnya, kalau kita sudah melihat titian Allah pada diri kita, yaitu adalah diri yang diamalkan oleh Allah sehingga terwujudlah sebuah kodrat, maka kita harus kembali memacu ke jalan tersebut. Bagaimana kita bertajali dan mentajalikan kodrat Allah dalam diri? Seperti juga diri mana yang menampung kehadiran Allah? Apakah semua diri bisa menghadirkan Allah? Tetapi yang dituju oleh Allah adalah diri yang bertajali. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim adalah diri rahasianya Allah, wujud yang halus, seperti yang pernah saya sampaikan dan saya kasih bayangan. Seandainya yang halus ini kita berikan mata, kita beri telinga, kita beri suara, kita beri nyawa, kita beri kodrat, seperti apa bentuk wujudnya itu? Itulah diri yang dikatakan diri batin bagi Allah, yaitu yang berdiri bersifat. Diri yang tempat Allah bersifat inilah yang akan menjadi titian untuk mencapai kodrat ketuhanan di dalam diri. Mana kodrat yang menjadi ketuhanan dalam diri? Kembali kita melihat wujud yang nyata. Wujud yang nyata ini di dalam ibadah adalah dikatakan aku dizahirkan untuk menyembah. Tetapi di dalam wujud kodrat ilmu, dalam hukum ma'rifatullah, ilmu lenyap kepada aku wujud pada Muhammad dan Muhammad itu aku juga. Maka akhirnya diri yang terlihat ini adalah pacuan kodrat dari diri yang beribadah. An'am ta'alaihim. Na'an'am ta'ala. Tak inilah yang beribadah. Ya. Bagaimana kita mentajalikan diri yang halus kosong ini sehingga wujud an'am yang nyata ini di dalam bi'alaihim, maka kita menghimpun alafa, kita himpun semua diri, menghimpun diri dengan kekuatan empat batin, dia masukkan
Na'an'amta alaihim, diri ta'alaihim ini diri batin yang terlihat. Amta alaihim, dengan kekuatan 4 batin yang dia ambil. 4 batin apa? 4 batin suci. Apa 4 batin suci yang dihimpun dari diri yang kosong ini? Itulah batin sultaniyah, muqadiyah, ya, sampai mencapai batin diniyah, sampai batin ruhaniyah. 4 batin tersebut menghimpun dan menutup dan memasukkan diri af'al ini, sehingga diri billah batin bi'alaihim ini menyaksikan bagaimana wujud na'an'amta alaihim itu sebagai wazahiru rabbi wal batinu abdi, dan menatap diri batin Allah yang terlihat dari diri ihsan bi'alaihim. Akhirnya benar, wal batinu abdi, ternyata diri batin kita yang dipasangkan 7 kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, dia tinggal di luar, menjadi batin, menandakan keumatannya. Bara'a baqah al batinu, yang batin yang berdiri menghadap kepada batin terlihat, yaitu batin Allah, batin Tuhan. Maka dengan ini, melalui rahasia demi rahasia, maka menjadi satulah kodrat tersebut, dan itu yang akan membawa kita ke alam kusyuk, dan kita bertajali ke dalam itu. Akhirnya kita hanya bisa melihat dirinya Allah, tapi tidak bisa melihat lagi diri sendiri. Berarti ma'rifatnya sudah sempurna. Dia hanya mampu melihat diri Allah. Orang ma'rifat itu orang yang tidak bisa lagi melihat dirinya. Yang dia lihat hanya semata-mata batin Allah yang terlihat. Maka dia lihat dan dia saksikan bagaimana gejolak menjadi satu dalam wujud Tuhan. Amin. Kalau yang batin di luar sudah menyatu dengan batin di dalam, bertajali dalam Al-Fatihah, menghujudlah amin, akulah sesungguhnya, inilah aku. Min itu satu dalam bahasa munajat. Maka di dalam inilah kita baru mendapatkan keajaiban-keajaiban nanti setelah bertemunya batin bi alaihim dengan ta'alaihim dalam wujud, luput di dalam wujudnya Allah. Inilah sukun tadi. Jadi yang akan menjadi sukun itu adalah diri, dan yang akan menjadi Tuhan itu adalah batin yang terlihat. Maka inilah sebagai tajalli dalam tauhid ma'rifatullah, bahwasanya ra'aitimuni usolli, solatlah kamu seperti melihat aku solat. Nah itu dia, dilihat dia berwujud Muhammad, bisa dilihat berupa-rupa pada Adam, bisa dilihat dia batin am, bisa. Maka dialah dia Allahu alam, yaitu batin diri bi alaihim telah menjadi alamnya Allah. Allahu alam. Alam itu al-am, alam am, alam am, ya. Jadi dengan demikian salawatul fil mihrad, terjadilah mihradnya sebuah solat tadi. Apa mihradnya? Kalau mihrad Adam begitu melihat ke arah matahari terbenam,
maka berpaling Muhammad menghadap kepada Allah. Itu mikrot tingkat Adam. Begitu juga tingkat kenabian, syariatul nabiin, berpaling menghadapkan Muhammad kepada wajah batin Allah, kepada batinnya sendiri, maka disitulah Allah maujud kepada Muhammad. Tapi dikala kita sudah masuk kepada tingkat syariatullah, hanya diriku yang mampu menghadap kepadaku. Inilah kalau kita kan Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Jadi Allahu, aku Allahu, hu Allah, Allahu Akbar. Maka diri yang batin itu adalah batinnya Allah. Bi alaihim. Makanya dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada di dalam dirimu sendiri. Berarti diri itu adalah sifat daripada Allah. Jadi dengan kita mentajalikan atas nama zahir dan batin di telapak tangan kita ini, kita merangkul, menghimpun diri kita dan menutupi jasad kita, sehingga jasad itu sudah ada di dalam, dan diri yang halus, yaitu diri yang dikatakan sir atau sifat, itu ada di luar. Berarti sudah bertukar tempat. Maka selama kita melihat wujud batin Allah yang terlihat, maka disitulah komunikasi akan kita jadikan dan mengikut kepada wujud yang dituju. Berarti cara menjalankan sholat tingkat syariatullah kita sudah mulai paham. Yang zahir masuk ke dalam batin, yang batin keluar ke dalam zahir. Itulah dikatakan salawatul fil mihrad, tingkat tauhid ma'rifatullah, yaitu tingkat kepada syariatullah. Baik, kita lakukan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh menyampaikan amanah jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Insyaallah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mendalami maklid Fatusir dengan mentajalikan dari batin yang menjadi tingalaihim dan ta'alihim. Kepada jamaah dipersilahkan untuk bertanya kepada Buya, memperdalam ini. Kepada Pak Yusril dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Buya. Zahiru abdi, batinu abdi, rabbi. Berkekalan dalam innalillahi wa inna ilah. Iya. Perjalanan tauhid ghaibiyah itu adalah merubuhkan pertahanan batasan ijab untuk langsung berbuat syahadah kepada Allah. Dengan adanya berubah posisi zahirul rabbi, yang zahir itu mencari Tuhan, itu sudah terkurung di dalam batinul abdi. Nah, makanya karena diri adalah sebuah wujud sifat dari Allah, maka dikatakan al-insani sirri Allah insanul fi sifatun sirruhu.
wal fi sifatun alnahu. Sesungguhnya kata Allah, engkau itu adalah rahasiaku dan aku bersifat pada rahasiaku sendiri, dan sifat itu adalah maujud dari aku. Jadi jelas sudah bagaimana dikatakan sin la to, sin nas manusia, la itu alam, to ibadah. Ternyata benar, bi alaihim itu adalah alam ibadahnya ta'alaihim. Makanya yang beribadah ta'alaihim karena di dalam bi alaihim. Ternyata benar, Allahu alam, bahwasanya kodrat manusia itu adalah alam bagi Allah. Masjidilnya, masjidahnya, inilah yang dikatakan bahwasan kalau sudah kita berkodrat kepada sirullah, maka tajalinya ibadahnya adalah tajali syariatullah, yaitu aku hanya diriku yang bisa menghadap kepadaku. Paham kira-kira? Insyaallah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yusril. Kemudian selanjutnya yang mau bertanya segera mengangkat tangan. Kepada Bapak Udin dipersilakan untuk bertanya kepada Buya. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Bahagia sekali malam hari ini bisa bertemu dan bertatap wajah dengan Buya. Karena berapa kali pertemuan hanya sekejap saja kata orang manusia. Mudah-mudahan dirahmati sehat walafiat. Amin insyaallah, amin insyaallah. Luar biasa sekali Buya, tingkatan demi tingkatan yang telah dipahami. Insya Allah Allah senantiasa memberikan pemahaman kepada kami. Begini Buya, saya menyimpulkan berpendapat mengenai tausiah yang telah dikupas tuntas sama Buya ini, mulai dari pemahaman awal, mulai dari tajali, batin al-fatihah, sampai sifat-sifat Allah yang ada pada diri. Jadi sangat mustahil sekali jikalau umat yang dijadikan oleh Tuhannya ini tidak mampu menerima perbendaharaan yang diturunkan oleh Allah. Apa sebab? Karena diri sifat Allah itu sudah ada pada diri insan itu. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, kalam, basir sama-sama itu Allah bersifat kepada umatnya, sehingga dengan sifatnya lah umat itu sehingga mampu mengetahui rahasia yang diturunkan oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah, yang rahasia itu sebenarnya bukan rahasia bagi orang yang berilmu, karena hakikat umat itu adalah memang hakikatnya terbuat dari rahasianya Allah, tidak Allah. Bagaimana tidak, seperti diri ini yang terdiri dari kulit, daging, urat dan tulang itu adalah rahasianya Allah, karena
manusia tidak diciptakan dari tanah tapi dari rahasia Allah. Inilah rahasia yang sebenarnya itu yang johir batin ini. Karena bagaimanapun juga mulai dari penciptaan, mulai dari unsur-unsur yang ada pada umat itu adalah semuanya adalah kitabullah, sifatullah, ijatullah. Kitabullah yang dimana karena tubuh ini, jasad manusia ini adalah sejatinya adalah ayat-ayat Allah, itulah kitabullah. Maka sangat mustahil bagi Allah apabila umat itu yang sudah Allah bersifat pada ilmunya, pada sifatnya, maka niscaya umat itu mampu mengungkap siapa dirinya. Jadi perbendaharaan yang Buya tuangkan itu sebenarnya sebagai bekal perluasan betapa luasnya keagungan Allah, keilmuan Allah yang harus kita ketahui dengan luasnya pemahaman kita, keilmuan kita yang ada pada diri, sehingga kita mampu mengungkap diri yang sebenarnya, karena di dalam diri ada diri, tapi Allah bukan diri, tetapi itulah yang berdiri. Di mana kita mampu melihat diri yang sebenarnya yang berdiri itu, itulah maka Allah turunkan sholat, sehingga dalam sholat itulah pertemuan diri yang sebenarnya dengan diri yang hakiki dalam sholat itu. Fungsinya apa? Disitulah untuk meletakkan sementara akal kemanusiaannya itu. Yang mau ditanyakan apa? Ya, yang saya maksud sepertinya akal ini yang kenapa Allah ciptakan akal ini hanya sebagai penikmat, apa begitu Buya? Bahwa akal ini semata-mata hanya sebagai penikmat dari perjalanan batin umat yang dijadikan oleh Tuhan. Ya. Boleh bagi orang yang menjadikan prasangka seperti itu, terserah, boleh. Tetapi bagi kemuliaan, menuntut selalu kemuliaan yang di atas, di atas itu apalagi, itu orang yang benar. Jadi kalau akal, dia hanya bisa mengikuti sesuai dengan batas kodratnya, dan tidak ada tajalli akal bisa sampai kepada arasnya Allah, ya. Dan tidak ada kemampuan akal. Yang maksudnya akal itu begini, akal itu ada, ya. Akal itu ainul fikri, ada akal itu. Tapi jangan lupa, akal yang dimaksud oleh Allah bukan seperti kita berpikir, ya. Akal dipersiapkan oleh Allah bukan untuk kita berpikir, tetapi untuk menjalankan dengan menimbulkan keyakinan. Begitu, ya. Insyaallah. Insyaallah Buya. Ya, baik. Semakin jelas berarti akal pun sebenarnya memang bagian dari diri itu sendiri Buya, ya. Iya, akal itu ada batinnya, ainul fikri, batinnya itu mindah namanya. Mindak itu adalah nama batin akal. Jadi dia bukan tidak mampu, akal itu juga bisa menerima wahyu, disebut dengan laduni. Berhubungan dengan nur-nur ilahiyah yang ada dalam diri. Gitu. Paham? Insyaallah Buya. Terima kasih atas pemaparannya Buya. Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Udin atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Bapak Anas, dipersilakan untuk bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah? Insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Kami sangat berharap Ayah sehat selalu, itulah doa kami Ayah. Insyaallah.
Terima kasih Juru Tabligh yang memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Ini ayah dalam proses pemahaman kaji-kaji yang telah ayah sampaikan kepada kami. Dalam proses perjalanan untuk mentajalikan sebuah rahasia di atas rahasia ini, kata ayah harus jelas cara pemahaman dan pemakaiannya daripada kodrat kajian-kajian kerahasiaan Allah. Oleh karena itu, apakah dalam konteks ini anak anda salah atau tidak? Anak anda ingin bertanya bagaimana proses pentajaliannya itu Allah. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Dengan kita menghimpun melalui tahwir, yang kita himpun itu adalah diri kita, diri bi alaihim. Diri bi alaihim inilah yang menutup diri an'amta alaihim ini. Diri batin yang terlihat ditutup oleh diri batin yang berdiri. Itulah yang bi alaihim atau dikatakan diri ihsan. Jadi kita ini adanya terbalik, karena zahiru rabbi wal batinu abdi, batin abdi itu berdiri, dan di dalam diri itulah zahiru rabbi, itulah zahir yang menuju Tuhan, yaitu zahir Allah yang terlihat. Begitu, paham? Makanya kita melalui mengalafa diri batin yang luas. Diri batin kita itu sampai ke alam yang tak terhingga. Bi alaihim itu diri itu. Makanya kalau kita melihat seperti ini, seandainya semua tidak ada, berarti bi alaihim dengan ta'alaihim yang tinggal. Yang nyata ini, yang tidak nyata itu bi alaihim bersifat batin, kodratnya adalah umat. Makanya ba itu umat, alif itu berkodrat Tuhan. Makanya hilang alif di dalam bismillah, karena alif adalah Tuhan, ba adalah umat. Tidak pantas umat bergandengan dengan Tuhan. Ini yang dikatakan laisa kamitslihi min syai'un. Paham? Paham ayah. Jadi dengan demikian, ketika bi alaihim bukan batin yang melihat dan ta alaihim batin yang terlihat, maka batin yang terlihat ini yang bersifat ketuhanan atau ta'alaihim, bi alaihim itu bersifat keumatan. Ya seperti itu ya kan? Iya, zahirul rabbi wal batinu abdi. Nah, kemudian ini pertanyaan anak anda nih ayah, ketika kita melaksanakan sholat, berarti kita harus menghimpun dulu zat, bukan zat, bi alaihim, bi alaihim yang kita diri ihsan itu. Diri ihsan ya ayah ya. Iya. Diri ihsan itu harus masuk ke dalam, kemudian didapat. Nah, diambil untuk menutupi diri ta'alaihim ini. Nah, itu yang ditutupi. Jadi semakin dia turun, nah diambil, nah itu yang diri ta'alaihim itu, dia mengecil di dalam itu. Ah, gitu. Makanya itu yang diri itu menjadi sukun, wujud itu menjadi ta'alaihim itu, itulah wujud dalam sukun. Iya. Gitu. Terima kasih ayah, terima kasih. Insya Allah. Pembahasan ini mudah-mudahan anak anda bisa mengamalkan. Mohon doanya ayah. Amin, insya Allah. Bagi kami ayah. Amin, insya Allah. Terima kasih ayah, terima kasih Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada? Terima kasih pada Bapak Anas. Selanjutnya yang bertanya silakan mengangkat tangan jamaah. Pada Pak Abdurrahman yang mengangkat dulu, dipersilahkan. Ya, terima kasih Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sesungguhnya diri kita ini adalah diri-diri batin, terdiri dari diri-diri batin. Kalau saya mencermati tentang dalam Al-Fatihah itu bahwa ada an dan am, tapi persoalan ini, Buya, bagaimana kemudian kita bisa
menyaksikan secara pandangan tentang diri-diri itu, Buya? Ini diri-diri batin adalah diri-diri yang disiapkan untuk membatasi kodrat umat dengan makhluk. Tetapi diri yang dimaksud diri bi alaihim itu adalah diri sifat, yaitu diri rahasia, bukan diri batin. Tapi kodratnya adalah diri rahasia, wujudnya seperti diri batin. Tapi diri batin itu di dalam makom sir, yaitu makom rahasia, dinamakan diri sifat ihsan gitu. Tapi kalau diri batin adalah diri yang bersifat di mana-mana. Di dalam nafsu ada diri nafsu, dia bersifat di mana-mana. Tetapi diri sir atau diri sifat, diri ihsan adalah diri kehambaan Allah, yaitu bi alaihim. Bi itu batinnya Allah, bukan batin bara'ah, tapi batin bilah gitu ya. Dia adalah batin bilah, yaitu ghairil ma'dubi alaihim. Jadi batin bi alaihim inilah yang menutup batin ta'alaihim gitu. Jadi kita mengambil batin itu ya untuk menutupi wujud ta'alaihim ini. Jadi kalau semuanya nggak ada, berarti kita dengan yang ada yang dua itu lagi kan. Ikuti, nanti akan sampai masa kusuk itu, baru kita bisa melihat keajaiban solat. Nggak perlu lagi kita ingat rakaat keberapa, tidak perlu lagi kita mengingat akan membaca apa. Muhammad dengan ra'aiti muni usolli akan membantu dengan segala utusan Allah dalam wujud malaikat. Semuanya akan indah, semua akan berjalan dengan baik tanpa dikendalikan oleh nafsu. Berarti kita tidak akan terkekang oleh, tidak terbelenggu lagi oleh syariat. Tidak terbelenggu oleh syariat itu maksudnya apa? Sholat bukan pergi mengingat-ingat rakaat, bukan pergi mengingat apa yang mau dibaca, tapi kita sudah bisa fokus mengingat Allah dalam wujud ta'alaihim. Awalnya itulah zahirul rabbi, ikuti, nanti kamu akan dibawa olehnya untuk menuju singgasana ketuhanannya. Gitu, paham? Insyaallah, Buya. Nah, begitu. Jadi kalau kita bisa membawakan seperti itu, harus dicoba dulu, karena nanti akan terjadi suatu keajaiban dari Allah insyaallah ya. Terima kasih kepada Pak Abdurrahman. Selanjutnya kepada Pak Lalu tadi mengatakan, silakan bertanya kepada Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, diri kita ini adalah diri ihsan, di mana kita kalau kita mengerjakan sholat pada saat 5 waktu sehari semalam, dan di sana terdiri dari berapa rahasia, yaitu terdapat pada sholat itu adalah rukunnya 13. Nah, di sana terdapat juga sifat diri Allah pada sifatnya sendiri. Apa namanya sifat-sifat Allah pada rukun 13 itu? Pada niat, berdiri, dan sampai salam. Kita tidak membahas rukun 13 dulu ya. Kita baru tahap membahas salawatul fil mihrab. Jangan keluar dari temanya dulu. Bagaimana kita bisa memindahkan kodrat ta'alaihim, batin yang terlihat ada di dalam bi alaihim, batin yang didirikan. Nah, inilah diri batin dalam alam batin. Berarti benar kalau memang batin bi alaihim ini adalah batinul abdi, betul. Kalau betul batinul abdi, batin itu adalah umat,
dan zahiru Rabbi, yang zahir itu adalah kodratnya Tuhan. Berarti benar umat menghadap Tuhan dalam diri yang bi alaihim, menghadap kepada ta'alaihim. Jadi yang di luar pindah ke dalam, dalam pindah keluar, itu dulu. Kalau rukun 13 tanya nanti banyak, saya kembangkan itu banyak sekali. Kenapa jumlahnya 13? Itu akan banyak nanti. Jangan hanya melihat syariat dari niat, itu mas syariat. Ya. Kita tidak belajar syariat, kita belajar ke tingkat hakikatnya. Kenapa dia 13? Apa yang rukun-rukun yang 13 itu? Nah, gitu. Jadi bukan ke makom syariat perginya, paham? Alhamdulillah, terima kasih guru. Insyaallah. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Lalu. Kemudian kepada Pak Farudin Kolja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Juru Tablik. Saya masih melanjutkan apa tadi ditanyakan oleh Pak Abdul Anas. Ketika Allah Akbar, kita akan memandang diri ini kemudian Allah Ta'ala ini. Barangkali Buya, sebelum saya ke situ, apa yang saya harus dirikan pada diri saya sebelum saya memandang seperti itu? Mohon pencerahan Buya. Terima kasih. Tidak. Pisau itu diasah dari tumpul menjadi tajam. Jadi kalau memang pisau kita tumpul, asah dulu sampai tajam. Gak perlu diusahakan dengan cara lain. Artinya, jalankan dengan ikhlas, maka terbukalah. Wala zina jahadu fitnah lahadiyahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, maka akan kuperlihatkan kepadanya. Itu janji Allah, surat An-Kabut ayat 69. Paham? Ya, terima kasih banyak Bu ya. Tadi setelah menjelaskan seperti itu, Ya. saya hanya berpikir ya, saya ini sangat mendasar Bu ya. Sebelum saya ke sana, adakah kiat-kiat seperti itu? Tidak ada kiat lain selain yang tumpul itu ditajamkan. Alhamdulillah. Gitu. Allah tidak satupun amalan yang bisa mempertemukan seseorang dengan Allah kecuali dirinya sudah menjadi amalan Allah, juz amal, gitu. Ilmu, kodrat, batin, iradat zatnya Allah, ilmu mawjudnya Allah. Inilah kita. Mana ada ilmu lain lagi? Tajalli Allah adalah ilmu, ilmu itu adalah kita. Al ilmu, dan ilmu itu adalah Allah. Apalagi, ya, paham? Ya, terima kasih banyak atas pencerahan Buya. Insya Allah. Mungkin pada kesempatan ini mohon izin saya akan menyampaikan bahwasannya selama mengikuti kajian Buya, menurut saya itu luar biasa buat diri pribadi menurut saya. Sangat-sangat luar biasa. Bagaimana ilmu ini kita, bagaimana mendekatkan diri kita kepada ilahi. Terima kasih banyak Buya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, insya Allah. Terima kasih pada Pak Farudin Kolja. Ada yang lain untuk bertanya? Kalau sebelum yang lain ada, saya izin bertanya Bu ya. Iya, silakan. Ya. Dalam ma'rifatus sir di sini terbukalah semua yang rahasia menjadi tidak rahasia gitu ya, Pak. Terwujud alam zahir kita menjadi batinnya Allah, dan alam batinnya Allah, batin kita menjadi zahirnya Allah gitu ya. Iya. Dalam kerangka ta'alihim dan bi'alaihim itu tajalinya
dipraktekkan di luar sholat bisa juga Bu ya? Ya, sudah pasti bisa. Karena kalau kita berhubungan dengan Allah tidak ada ruang, jarak dan waktu yang memisahkan. Ya, allazi annaya min wa aina wa innahu annahya wa fi innahu. Tidak pantas bagimu mencari aku dalam ruang, jarak dan waktu, karena aku sudah ada sebelum itu ada. Gitu. Ya. Jadi tidak ada kesulitan apapun sebenarnya ya, yang dari satu sekecil bijarah pun ibaratnya gitu. Tidak ada. Allah tidak pernah menzalim umatnya, tetapi umatnya lah yang sedang berada di alam zalim. Itu aja sebetulnya. Terima kasih Bu ya. Baik. Kemudian Pak Aris dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Juntabre untuk teman-teman semuanya. Kali ini diri ini tidak ingin bertanya, teman diri ini hanya sempat sedikit merasakan begitu tehnya apa yang dipaparkan ya. Harapan saya, harapan kami semua ini, semoga doa dan ridho Allah senantiasa menyertai kami untuk meneruskan apa yang sebenarnya tujuan dari yang kita kaji selama ini. Cuma itu aja punya, dan mohon ya untuk senantiasa dimaafkan, kami ini dinasehati, mungkin sisi adab, sisi tata krama kita itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini, kita ini adalah batin-batinnya Allah. Itu aja sudah melebihi segalanya. Tapi kalau memang kita ikhlas, an'amta alaihim, aku ini batinnya Allah, itu ikhlas. Ya. Nah, apa batinnya Allah itu? Amruhu, hayatnya Allah. Bunuh Allah, bunuh saya, sama, coba kalau kamu bisa. Itu hakikat orang berkeyakinan kepada Allah. Jadi kalau memang sudah Muhammad Rasul Allah, kenapa kita tidak melihat kepada Rasulnya, roh yang berasal dari Allah? Inilah Muhammad Rasul Allah. Itulah kodratnya. Sama seperti tadi, diri kita sangat besar, sangat luas, meliputi sekalian alam. Diri halus ini yang dipasangkan mata, dipasangkan hidung, telinga, suara, menjadi sebuah diri bi alaihim, sehingga semua kehidupan dunia ini bernasal dari bernyawa kepada kita. Diri kita ini nyawa bagi semua sekalian alam, Rabbil Alamin. Apa mustahil kalau yang kodrat-kodrat alam itu kalau dipanggil dia pasti datang? Tidak mustahil. Begitu kodrat angin, air, api, tanah itu akan datang. Kamu lihat getaran mereka seperti apa datang. Tidak ada yang keras sama mereka. Kalau itu masuk ke dalam dirimu, apa yang terjadi? Kalau memang kita menyadari kodrat diri kita yang sebenarnya, luar biasa Allah jadikan kita ini. Baru gempa satu tempat aja, berapa kuat dia luluh lantahkan semua. Baru dia bakar semua dengan api, luluh lantah. Begitu ditiban sama air besar, habis luluh lantah. Diputar oleh angin, hilang, luntuh, luluh lantah. Kodrat mereka siap kamu panggil kalau dirimu memang diri batinnya Allah. Kalau memang dirimu adalah ihsan, diri bi alaihim, diri batinnya Allah,
maka semua yang bernapas ke dirimu bisa kamu berbuat kepada mereka, bisa kamu silaturahim dengan mereka. Makanya dikatakan Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Siapa Rabbil Alamin itu? Rabbin Nas. Nah, di situ sudah bisa dimaklumi. Saya bukan mengajarmu jadi orang sakti, tapi biarkan kesaktian itu yang mengajarmu. Paham? Insya Allah. Baik, insya Allah. Terima kasih kepada Bapak Aris Effendi. Kemudian kepada sama hal lain, silakan untuk bertanya kepada Buya. Pada Pak Imam Buswari dipersilakan, Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajiannya terus meningkat sehingga pemahaman dari teman-teman juga meningkat. Alhamdulillah dan terima kasih, Buya. Insyaallah. Kami mohon dijelaskan kembali tentang penjabarannya tentang kemustahilan bagi akal, karena yang kami pahami kan meninggalkan akal dan pikiran. Namun bagaimana jabariyahnya kaitannya dengan materi ini tentang kemustahilan bagi akal yang pas begitu, Bu ya. Kalau raba-raba sih bisa, tapi yang pas bagaimana, mohon dijabarkan, Bu Ya, sekarang begini, kenapa Allah larang minuman keras itu? Karena memabukkan, betul. Yang mabuk itu siapa? Akal. Nah, berarti akal ini tidak boleh dibunuh atau disakiti. Kalau memang harus dibuka kajian. Kenapa dia bisa mengingat 6.378 tahun dibagi 2 menjadi 12.000 nanti akhirnya menjadi 12 bulan. Karena kemampuan akal mengingat sebelum semua terjadi itu dia mampu. Maka dibalik artinya mustahil itu bagian dari akal. Bagi orang yang beruntung. Bagi orang yang rugi, dia menolak mustahil bagi akal. Tapi bagi orang yang berilmu, dia mengatakan mustahil itu bagian dari akal saya, apalagi batin saya. Kan begitu? Nah, makanya akal ini Allah katakan fi'lu mumkini au tarkuhu. Berpikir mungkinlah kamu wahai akal. Itu. Paham? Jadi jangan kita terbawa suatu kalam amaliyah. Kalau kalam amaliyah kan begitu, jangan dikaji nanti kamu gila. Akal yang mana bisa gila? Jangan dipikir ya. Akal yang bisa gila itu akal sehat. Tapi kalau subhanahu wa ta'ala subhanahu sesungguhnya aku wa ta'ala afala tubsirun, kenapa kamu tidak berpikir? Berarti pikiran ini bukan main-main. Coba yang menjadikan guru itu guru kita apa? Itu akal. Iya, saya suka kajian Buya itu, kata akal. Tapi dia tidak punya alasan, tapi dia bisa menerima karena akal itu kesehatan. Akal itu kesehatan. Coba kalau karena hati dan sanubari batin, nggak mungkin kita bisa ketemu. Zikir kita aja beda-beda. Tapi karena akal sehat tadi, dia memberikan laporan kepada Perdana Menteri diri yaitu hati.
Dia katakan, itulah makom dirimu. Itu akal. Jadi saya harapkan jangan kita menista akal itu dan merendahkan, karena akal itu adalah memiliki dalil akli dan dalilnya naqli. Ya, kita aja seorang manusia belum tentu punya dalil, ya kan? Tapi akal dia punya dalil. Ada hadis, itu dalilnya akal. Ada sabda naqli, itu dalilnya iman. Kan gitu. Kira-kira begitu, Mam. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Buya atas penjelasannya tentang akal. Ya, makanya kalau kita lihat pecahan bahasa amaliyah itu kan mudah aja. Semuanya ciptaan Allah. Nah, kalau kita tidak analisa dengan ilmu, bahasa ini mematikan seseorang bertuhan kepada Allah, tidak ada lagi ibadah, karena sudah angkat tangan dengan Allah menjadikan, menciptakan semuanya. Untuk apa lagi dikaji? Nah, ini sebetulnya memutuskan tali iman kepada Allah. Harusnya kita tahu, kalau Allah sudah menjadi Tuhan dan Tuhan itu adalah Allah, mana ada lagi yang dia butuhkan? Maka dia tidak menciptakan lagi. Kalau dia menciptakan berarti dia masih ada kekurangannya. Tetapi karena jadinya aku, maka terjadilah dia. Ibarat kita berdiri di tempat yang panas serentak dengan bayang-bayangan kita hadir. Bayangan-bayangan itu yang terjadi berikut dengan segala wujudnya, dan yang jadi adalah yang dikenakan cahaya. Jadi serentak, mana ada bayang-bayangan nyusul datangnya. Kalau kita lagi berdiri di tempat yang panas, itu sama datang antara bayang-bayang dengan orangnya. Siapa yang menciptakan bayang-bayang? Tidak ada. Itu ada karena aku ada, kan begitu. Itulah wa khalaqtuka la ajlika wa khalaqtu li adli. Aku jadi karena engkau, engkau terjadi karena aku. Oh, begitu tuh, mantap itu. Mantap, luar biasa. Nah, gitu. Iya. Ya, artinya tidak Tuhan dulu kemudian menciptakan seperti Amalia, tetapi yaitu tadi khalaqtuka li ajlika wa li ajli. Insyaallah. Jadi begitulah. Jadi kita memiliki naluri di dalam ibadah, dalam hidup ini. Jadi kalau Amaliyah sudah menyampaikan kata, bacalah dengan naluri kita. Kalau tidak naluri yang berbicara, kita ikuti apa yang dia katakan, ini ibadah mati. Apa contohnya? Allah, siapa yang sebetulnya terjadi? Bagaimana terjadinya Bapak? Allahu alam, Pak. Nah, dijadikan bahasa menyerah. Padahal Allahu alam. Allah itu alamku, kan begitu. Berapa jauh kerugian dengan orang yang pasrah. Itu aja sudah pasrah dia dengan segala kerugian yang nyata. Apa bisa, Pak? Allahu alam lah, Pak. Hah, coba bayangin. Dijadikan alat untuk menyerah, padahal itu ilmu besar, ya kan gitu. Insyaallah. Ya, dengan belajar ke Buya memang akhirnya terbuka semua yang dulu. Kira-kira yang paling gampang memang begitu ya. Ya, wallahu a'lam lah. Ternyata kalimat yang luar biasa sebenarnya. Jadi sawab, wallahu a'lam. ditambah lagi bisa wabnya kan tambah kacau lagi dah itu. Jadi insyaallah jemaah saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.